Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada sesepuh kami yang selalu kami muliakan, kami doakan Ibu Dr. Isya Ratna Kusuma Wardani, mudah-mudahan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan. Ibu Rahmani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari jajaran yayasan Ummu Dzikru, Kusnib atau Abu Kanas bersama dengan Ummu Kanas, Ummu Abad, dan seluruh para sesepuh sekalian. Hadir tokoh intelektual muda kita, tokoh nasional dalam bidang akademik, yaitu Prof. Kintoko, Allahu yahfaduh, sugeng rawuh Prof. Juga bersama kita jajaran direktur dari Mahat Iskariman, direktur bidang keuangan Ustaz Abdullah. Tamu-tamu kehormatan juga rawuh bersama kita, Abah Hilmi dari Namira Lamongan, Ustaz Haris mungkin dari Banjarnegara, Abah Agung, Abah Anas, seluruh jajaran dari direktorat pemerintahan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya kelihatan ini Bapak Dr. Mustaqim, ya, tokoh pergerakan, ahlan wa sahlan, Dr. Rizal, Ustaz Imam Maliki. Mengetes pandangan saya masih normal, alhamdulillah. Biasanya Ustaz Mustaqim ini belakang sendiri. Alhamdulillah juga jajaran dari rektor sebagai Sahibul Bait, ya, dari Ustaz Fajar, Ustaz Sultan, Ustaz Ahmadiyah, Ustaz Arif, Ustaz Amri, semuanya adalah para dokter intelektual masa yang akan datang, para wisudawan, wisudawati, wali, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan jazakumullah kepada seluruh jajaran panitia STIQ yang telah berjuang siang dan malam menjadi Nabi Khidir di akhir zaman. Ustaz Sultan, Ustaz Ahmadiyah, Pak Fajar, Lamongan, nang Ciamis, nanti saat Banjarnegara, gitu ya, Manak, Bengkulu, masya Allah, ini betul-betul keliling dan buahnya ada di depan kita, para kader-kader semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan, pertama dari jajaran keluarga yayasan beserta putra putri, kemudian dari seluruh dosen-dosen, jajaran dari pesantren, Ustadz Afif, Najaruddin, dan seluruh idarah, kemudian seluruh karyawan, para tokoh masyarakat, semua donatur, dan semuanya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ke depan betul-betul STIQ ini semakin eksis menjadi salah satu dari kebangkitan umat, yaitu kekuatan di bidang keilmuan. Hal yang menarik yang pertama, harapan kita untuk ke depan, peran pendidikan betul-betul menjawab tantangan yang ada di sekitarnya. Inilah yang kemudian isyarat di akhir zaman, di mana di dalam fikih tahawulat, ada juga di dalam fikih-fikih akhir zaman, Syekh Abu Bakar Masyhur Adnan menyampaikan tentang hal-hal yang harus disikapi di akhir zaman. Ini menjadi prioritas di dalam pendidikan. Salah satunya menyikapi alam adalah ketahanan dan kedaulatan pangan. Sehingga di sini peran universitas setidaknya mengarahkan formasi-formasi bagaimana ke depan ini universitas mengakomodasi masyarakat untuk melakukan sebuah sistem Nabi Yusuf, qala tazra'una sab'a sinina dha'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun.
di mana di situ engkau menanam tanaman selama 7 tahun, engkau makan sedikit dan engkau buatkan bibit-bibit untuk menghadapi 7 tahun berikutnya yang itu akan menghabiskan pangan yang telah kamu siapkan. Setelah itu ada masa di mana itu adalah panen kembali. Ini saya kira ini adalah amanah universitas untuk melihat ini. Kita menggantungkan siapa, kita menunggu fatwa siapa, semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Maka pengarahan bagaimana Al-Quran mengarahkan terhadap ketahanan pangan. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dari peran pendidikan, jadi ini amanahnya tambah Ustadz ya, tapi nggak usah dipikir lah gitu, nggak usah dipikir, karena ceramah ilmiah itu ya didengarkan saja, nanti berjalan dengan waktu, lek ilang ya hilang itu ya, tapi kalau Allah kasih kekuatan, Allah kasih taufik amal. Yang kedua adalah kekuatan di bidang pengobatan, kesehatan. Ini sangat penting sekali di dalam sekolah. Memang kelihatannya ini kan STIQ, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, jurusannya tafsir wa ulumu. Tafsir wa ulumu itu kan dowo, saya dikerucutkan saja 2 saja, yaitu bagaimana membuat kedaulatan pangan. Yang kedua adalah bagaimana memberikan sebuah kekuatan kepada santriwati kita, mahasantri kita, ya, Sugeng rawuh Pak Yai Afif Najaruddin, di dalam bidang kesehatan, bahwa kita kaya dengan rempah. Rempah kita ini sama seperti emas. Bahkan dulu rempah-rempah kita itu ditimbang dengan emas, betul-betul ditimbang dengan emas, menunjukkan bahwa negara kita kaya. Lawu ini sangat kaya. Sekarang saya dengar orang-orang Korea itu lagi ke Lembah Lawu, naik puncak gunung seperti Sapala, tapi mereka katanya mencari obat yang itu obat itu nilainya itu jutaan, bahkan puluhan juta. Sudah mulai naik ke Lembah Lawu mencari beberapa pengobatan. Ada ribuan pengobatan yang ada di sini. Dan ini adalah amanah akademik. Betul, kita ini kadang-kadang dalam waktu tertentu harus menghafalkan Quran, tapi di depan mata harus ada jawaban-jawaban manakala umat bertanya kepada kita. Ibaratnya kiai itu hangabei, wopo-wopo ditakoke, kan gitu. Semua takoknya Pak Yai, PT ilang takono Pak Yai, ke arah mana Pak Yai? Ngalor gitu ya. Nanti ayam boyem gitu. Oh itu loh, sepeda saya kemana? Oh ngedul, nanti domba lawu gitu. Ya itu menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu yang harus, sehingga dai pada masa yang akan datang harus mulai muncul. Alhamdulillah kita yang ada di Pakel sudah mulai dibuatkan miniatur pabrik herbal, bimbingan dari Prof Gintoko yang nanti akan memberikan orasi ilmiah dan taujihat arahan dari beliau. Ada pabrik herbal, kemudian ada laborat standar MUI sudah mulai disusun menika Prof. Nanti Oktober mudah-mudahan kalau sudah mulai oke, nanti bisa Prof bisa mirsani, yaitu laborat toyiban untuk standar MUI. Kemudian program Iskarima berikutnya adalah membentuk kebun nabawi, Ustadz Mustaqim, kebun nabawi di bawah konsep Prof Gintoko. Beliau adalah tokoh dari Universitas Ahmad Dahlan, di mana fakultas farmasinya terbaik se-Indonesia, mendapatkan gelar unggul non visit, saking bagusnya. Jadi pemerintah nggak perlu melihat perguruan tingginya, merem kayak tanda tangan usah unggul langsung gitu. Kalau STIQ ini unggul radhiyallahu anhum wa radu an, karena statusnya adalah dari langit langsung gitu ya. Ini ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada isyarat-isyarat di akhir zaman akan banyak wabah, ya, fana'u ummati fitnatul abyad wal ahmar. Kemudian lagi ada di akhir zaman ada banyak orang itu terkena pilek seperti pileknya kambing, sore dia pilek, paginya meninggal dunia. Isyarat sangat banyak. Ala kulli hal, harapan kami
STIK ke depan ini di samping tadi inovasi-inovasi pendidikan, dua tantangan ini, entah sistemnya adalah double degree ataukah sistemnya apapun, dua hal saya titip kepada STIK. Yang pertama, bagaimana STIK ini mengambil peran, nggak harus semuanya diambil, mengambil peran untuk proses kedaulatan pangan. Yang kedua, STIK ini bisa mengambil peran tentang pemberdayaan, pengobatan berbasis herbal, dan nanti akan kita dengarkan dari Prof. Kintoko insyaallah ta'ala. Demikian, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah. Mudah-mudahan amal-amal ini semuanya menjadi amal pahala bagi kita semuanya, dan juga amal pahala bagi pendahulu kita dekat di tempat kita ini, yaitu makam dari Bapak Dr. Tunjung Sulaksono Suharso. Mudah-mudahan amal ini juga masuk kepada beliau dan seluruh keluarga dari kakek Eyang Suharso, dan juga dakwah yang ada di berbagai daerah cabang-cabang Mahat Ali, misalnya Bapak Sofyan Sanjaya rahimahullah yang ada di Garut, Datuk Agus Syarifuddin yang ada di Manak Bengkulu, kemudian Dr. Harun Ar-Rasyid yang ada di Baitul Hikmah, Dr. Rasyid yang ada di Baitul Quran, dan Mahat Ali yang lain, ya, Asurkati dan lain sebagainya. Semoga ini adalah momen yang terpenting ke depan untuk wisudawan. Selamat antum para wisudawan, barakallahu fiik. Pekerjaannya sudah dimulai, sarjana kan berarti sudah sempurna, maka sudah waktunya i'malu, beramallah. Jangan pilih-pilih dalam pekerjaan, kerjakan apa yang mampu, dan jangan ada bahasa pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tidak mengabdi pada lembaga, antum tidak mengabdi pada perorangan, tapi antum mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus yang ada di Namiro, Anda akan lulus dan langsung akan melakukan pekerjaan. Kemarin sudah kita training untuk langsung membuat program-program kerja. Insya Allah selesai ini antum akan koordinasi dengan kita untuk membuat program-program kerja yang lain. Dari Safinatun Najah kami juga menunggu waktu untuk berkumpul, dan dari mahat-mahat yang lain saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik, wa hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.